Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengungkap temuannya terkait kasus pembunuhan dan mutilasi yang melibatkan oknum prajurit TNI kepada 4 warga Mimika, Papua. Ia menyebut ada pembagian uang bagi para pelaku dari hasil tindak kejahatan tersebut. Peran para pelaku dalam kasus tersebut juga turut dibongkar. Temuan sementara Komnas HAM ini disampaikan pada Selasa 20 September 2022. Informasi ini diperoleh dari keterangan pelaku sipil. Selain pembagian uang, mereka juga menerangkan hubungan antara pelaku sipil dengan pelaku anggota TNI. Komnas HAM mendapatkan pola komunikasi para pelaku termasuk berkaitan dengan perencanaan serta pola komunikasi pelaku dengan korban. WK menyebut tiap pelaku memiliki peran masing-masing dalam melancarkan kejahatan. Ada yang berperan menginisiasi tindakan tertentu dan penentuan lokasi. Disebutkan pelaku sipil bahwa Roy Martin Hawaii bukan aktor utama dalam peristiwa berdarah ini. Komnas HAM kata BK juga mendapatkan keterangan adanya senjata rakitan yang dimiliki seorang pelaku anggota TNI. Kemudian informasi terkait kronologi peristiwa dan detail lokasi TKP juga ikut diterimanya. Dari hasil penyelidikan, Komnas HAM menyebut ada berbagai upaya obstruction of justice yang dilakukan berbagai pihak. Pola komunikasi pelaku dengan korban, terus juga menerangkan adanya senjata rakitan yang dimiliki oleh salah satu pelaku anggota TNI. Peranan masing-masing pelaku yang menginisiasi tindakan tertentu dan penentuan lokasi. Jadi ada yang kemudian merencanakan di mana lokasinya, bagaimana membuangnya dan yang lain sebagainya. Kemudian kronologi peristiwa dan detail lokasi TKP tadi sudah kami sampaikan di awal. Kemudian juga adanya dugaan kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sampai hilangnya hak hidup. Komunikasi antara pelaku setelah peristiwa, dan juga adanya berbagai upaya obstruction of justice. Jadi ini ada upaya juga untuk menghilangkan barang bukti dan yang lain sebagainya. Kemudian adanya pembagian uang bagi para pelaku dari hasil tindakan kejahatan yang dilakukan. Bagian terakhir dari permintaan keterangan adalah pelaku sipil yang pada pokoknya menerangkan antara lain hubungan antara pelaku sipil dengan pelaku anggota TNI. Terus kemudian pola komunikasi antara pelaku termasuk yang berkaitan dengan perencanaan. Pola komunikasi pelaku dengan korban. Terus kemudian pelaku sipil juga menerangkan adanya informasi tentang senjata rakitan yang dimiliki oleh salah satu pelaku anggota TNI. Mendapatkan informasi peranan masing-masing pelaku yang menginisiasi tindakan tertentu dan penentuan lokasi, ini kaitannya dengan perencanaan tadi. Kemudian pelaku sipil juga menerangkan atau mendapatkan informasi bahwa saudara Roy Martin Hawaii bukan aktor utama dalam peristiwa tersebut. Kemudian mendapatkan informasi kronologi peristiwa dan detail lokasi TKP, kemudian adanya dugaan kekerasan, terus kemudian informasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.